Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pendaki Patah Hati. Oke, eh, selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian semua. Apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Oke, baik. Saya akan lanjutkan masih tentang materi fisika ya. Kita akan bahas tentang, kalau kemarin kita sudah bahas tentang apa itu unsur, kemudian apa itu campuran gitu ya. Campuran homogen, heterogen. Nah, sekarang kita akan lebih bahas lagi mendalam tentang campuran heterogen, kemudian kita akan bahas juga tentang larutan asam dan basa. Seperti apa itu larutan asam dan basa. Sebelum itu kita masih membahas dulu, memperdalam tentang larutan kemarin ya, tentang larutan, tentang campuran homogen dan heterogen. Nah, kalau kita lihat di sini ada gambar ya, ada air gula, air ditambah gula di sini, ada air ditambah gula, ada air ditambah tepung kanji, ada air ditambah pasir ya, sini, gitu. Nah, ini memiliki perbedaan gitu. Kalau air ditambah gula, dia larutnya larut sejati ya, larutan sejati, karena dia tidak bisa dibedakan antara pelarut dengan zat terlarutnya gitu ya. Jadi nyatu aja gitu. Contohnya gula ini berarti nyatu sama air gitu, sepenuhnya larut, makanya disebut sebagai larutan sejati, larutan ya. Sedangkan koloid ini maksudnya ke campuran heterogen, di mana contohnya misalkan air sama kanji gitu ya, air sama tepung kanji, dia akan membentuk senyawa yang baru, gabungan keduanya. Kayak sifatnya air enggak karena lebih kental, sifatnya tepung kanji juga enggak karena bukan bentuknya serbuk gitu ya. Jadi kayak campuran antara keduanya membentuk senyawa yang baru gitu, membentuk suatu bentuk yang baru, lebih kental daripada air gitu. Ini namanya koloid gitu. Nah, sedangkan ini air ditambah pasir, ini namanya suspensi. Gitu ya, karena air sama pasir nggak akan bisa menyatu sama sekali gitu. Gitu ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Seperti itu. Next. Nah, sekarang kita akan bahas tentang larutan asam dan basa. Nah, karena kita bahas larutan, berarti kan larutan itu kan senyawa yang sepenuhnya larut ya, gitu. Larutan. Nah, ciri-ciri larutan asam itu ada beberapa ciri ya. Yang pertama, nilai pH-nya itu di bawah 7. Ya, kalau kita lihat nih, ini ada skala pH ya. Skala pH, nah ini pH nih. Jadi kalau 7 itu netral. Kalau angkanya semakin kecil, ini semakin asam, gitu. Gitu ya, angkanya semakin besar semakin basa atau alkalin ya, atau basa gitu. Nah, jadi cirinya larutan asam berarti pH-nya di bawah 7, di bawah angka 7 ya. Rasanya tentunya asam, tapi jangan pernah dicoba ya. Jangan pernah dicoba, larutan asam tidak untuk dicoba kecuali makanan, misalnya jeruk gitu. Seperti itu ya. Ya, jeruk atau tomat itu boleh, tapi kalau larutan asam, larutan kimia itu nggak boleh coba karena itu berbahaya sekali ya, gitu. Karena kenapa berbahaya? Nanti kita akan bahas nih. Kenapa? Karena sebenarnya asam itu dia bersifat korosif ya, bisa merusak besi dan kulit, bisa melelehkan besi, bahkan bisa melelehkan kulit antum bisa meleleh gitu ya. Dan asam itu dia bisa mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Nah, ini adalah sifat asam. Kemudian dapat menghantarkan listrik ya. Seperti itu. Contohnya larutan asam adalah jeruk, lemon. Ini makanan semua ya, cuka makanan. Nah, aki ini asam sulfat ini nggak boleh dimakan, ya, nggak boleh dicoba. Bahaya sekali. Itu asam lambung. Ini juga nih, hujan asam ya. Ini juga nggak boleh untuk dicoba gitu. Kecuali makanan ya, seperti itu. Kita lihat di sini ada lambung kita pH-nya ternyata 2. Itu sangat asam sekali berarti ya. Makanya bisa membunuh kuman, bakteri gitu, virus ya. Di dalam lambung kita gitu. Virus, kuman, bakteri semuanya mati di sini. Gitu. Kemudian ada tomat pH-nya 4. Makanya jangan heran ya kalau tomat asam gitu ya. Ada urin manusia ternyata pH-nya 5, agak asam ternyata ya, gitu. Nah, air murni, air putih ya, itu pH-nya 7. Sedangkan darah manusia pH-nya sekitar 7,4 atau agak basa ya. Nah, ada sabun ya, sabun pH-nya 10. Nah, terus ada apa nih?
pemutih pakaian, pH-nya lebih tinggi lagi ya. Seperti itu. Nah, ini ciri-ciri larutan basa sekarang. Kebalikannya dari larutan asam. Kalau larutan basa itu, asam itu pH-nya di bawah 7, berarti basa itu di atas 7 ya. Dan biasanya larutan basa itu terasa licin di kulit ya. Contohnya kayak deterjen ya, kayak pemutih atau kayak sabun gitu ya, itu terasa licin di kulit. Dan rasanya pasti agak pahit ya. Jelas gitu, pahit di lidah. Tapi jangan pernah dicoba ya, jangan pernah coba. Nah, misalkan makan sabun atau makan pemutih itu jangan coba-coba ya, itu antum bisa tewas gitu ya. Dan basa ini juga dapat mengantarkan listrik gitu. Kalau basanya yang kuat, asam dan basa yang kuat itu bisa mengantarkan listrik. Tapi kalau ada yang lemah ya belum tentu gitu, seperti itu. Dia dapat mengubah lakmus merah menjadi lakmus biru gitu ya. Jadi kalau asam itu bisa mengubah yang biru jadi merah, kalau basa bisa mengubah yang biru jadi yang merah jadi biru gitu. Kebalikannya dari asam ya. Contohnya adalah sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi. Makanya pasta gigi rasanya agak pahit ya. Obat mah gitu. Obat mah walaupun obat mah itu rasanya agak manis ya, karena dikasih pemanis seperti itu. Dan juga pupuk ya, seperti itu. Oke, next. Selanjutnya adalah indikator untuk asam dan basa. Ada 2 jenis, yaitu indikator alami dan indikator buatan, seperti itu. Nah, jadi untuk mengidentifikasi apakah larutan ini asam atau basa, bisa kita lihat menggunakan indikator. Nah, indikator itu ada 2 jenis, ada alami, ada basa, ada yang alami, ada yang buatan. Nah, yang alami contohnya dari tumbuh-tumbuhan, misalnya tumbuhan kunyit ya, mawar, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, bunga kembang sepatu. Nah, ini ada beberapa contoh, misalnya ekstrak kunyit ya. Kalau di larutan asam tuh jadi kuning cerah, sedangkan di larutan basa ada jingga ya. Nah, ini ada kol merah nih, kol merah kalau di larutan asam dia akan berwarna merah, tetap merah, sedangkan di larutan basa akan hijau atau kebiru-biruan ya. Nah, ada ekstrak kembang sepatu itu. Kalau di larutan asam tetap merah warnanya, kalau di larutan basa warnanya hijau. Seperti itu ya. Next. Nah, ada indikator buatan ya. Indikator buatan ini tentunya yang dibuat oleh manusia ya gitu. Kalau tadi kan alami, kalau sekarang buatan. Contohnya kertas lakmus. Nah, yang tadi tanya, kok lakmus itu apa sih? Nah, ini kertas lakmus gitu. Lakmus itu adalah sebuah kertas ya. Lakmus merah, ada kertas metil, ada kertas phenolphthalein PP ya. Maksudnya bukan kertas phenolphthalein, PP phenolphthalein. Kalau asam bisa mengubah larutan lakmus biru menjadi merah dan mengubah larut lakmus merah tetap merah ya. Jadi yang merah tetap merah, lakmus merahnya tetap merah, sedangkan larutan basa mengubah lakmus merah menjadi biru. Yang biru tetap biru ya, gitu, seperti itu. Jadi kalau yang biru itu pasti basa, yang merah pasti asam gitu ya. Itu kalau yang lakmus ya, seperti itu. Nah, kalau netral ya sesuai dengan warna aslinya gitu ya, warna asalnya. Metil merah, warnanya tetap merah ya, sedangkan di larutan basa ternyata metil tuh warnanya kuning, gitu. Warnanya kuning ya, gitu. Bukan biru ya, warnanya kuning. Kemudian ada phenolphthalein, larutan asam tidak berwarna, tapi kalau di larutan basa warnanya merah. Nah, ini kalau antum perlu ingat-ingat ini ya, nih. Bisa masuk di kuis gitu. Jadi silakan diingat-ingat nih ya. Nanti mungkin kita akan melakukan percobaan kalau antum sudah berada di Albina ya. Nah, kemudian ada garam nih ya. Garam ini sebenarnya adalah hasil gabungan atau reaksi antara asam dan basa. Itu. Asam ditambah basa jadinya netral atau garam gitu ya. Nah, hasilnya garam gitu. Garam dan air. Jadi garam ini sebenarnya merupakan hasil dari reaksi gabungan atau netralisasi asam dan basa. Jadi asam kalau ditambah basa hasilnya adalah garam dan air. Rumusnya seperti ini. Rumus kimianya adalah HCl, asam nih asam tingkat tinggi ya, dengan NaOH, natrium hidroksida, ini basa tingkat tinggi juga.
dicampurkan menjadi NaCl dan H2O, seperti itu ya. Contohnya senyawa garam yang paling kita kenal adalah senyawa dapur NaCl ya. Sebenarnya ada banyak garam gitu ya. Ada banyak sekali garam, cuma yang kita kenal itu cuma garam dapur. Padahal sebenarnya ada banyak jenisnya. Tuh. Nah, garam ini banyak digunakan ya di pupuk, di obat-obatan, di pengolahan makanan, bahkan sebagai pengawet makanan kan garam itu juga sebagai pengawet makanan. Seperti itu. Oke, sekarang saatnya untuk kuis. Silakan kalian kembali ke Google Classroom-nya masing-masing, kemudian kerjakan kuisnya. Sekian dari saya, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Bagikan ke teman kalian jika ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.